besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu yang Kau janjikan, Kau janjikan.
firman nubuat yang Tuhan sampaikan kepada para nabi, para rasul. Dan kami pada akhir zaman harus menjadi pelaksana dari kehendak dan ketetapan Tuhan. Kami percaya pekerjaan besar mega proyek kerajaan Allah tidak akan bisa digagalkan oleh satu makhluk pun di muka bumi. Janjimu ya dan amin. Sempurna keberadaan. Kami percaya otoritas kehidupan kami yang memilih para imam, yang memilih imaman rajani dengan kedahsyatan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, membawa langkah kaki umat-Mu kepada kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus, kesempurnaan kasih-Mu menjadikan kami pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan, sesuai dengan ukuran dan standar Kristus, sesuai dengan kasih dan anugerahnya Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu membangun kami, kebenaran firman-Mu menyucikan kami, kebenaran firman-Mu terus membawa hidup kami menuju kesempurnaan. Terima kasih Bapa, di atas kuasa salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerahnya dilimpahkan di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah hidup kita. Kami menyapa juga rekan-rekan hamba Tuhan sidang jemaat di tempat masing-masing, dari berbagai tempat di seluruh Indonesia tentunya. Dan kiranya kuasa kasih Kristus itu terus membawa hidup kita kepada suatu pengertian tentang takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu begitu santernya berita-berita tentang kondisi terkini di bumi ini pada umumnya. Bahkan para miliarder dunia menyampaikan pesan-pesan untuk penduduk bumi berwaspada, berawas-awas tentang datangnya kelaparan, datangnya krisis.
dan sekarang sudah mulai. Sementara pakar di bidang yang lain meneliti, mengamati pergerakan, pergolakan yang sedang terjadi. Perang Dunia Ketiga itu bukan perang biasa-biasa saja, tetapi Perang Dunia Ketiga, persenjataan yang canggih, nuklir, itu sudah dipersiapkan semua, bahkan sudah diuji coba. Negara-negara yang sudah siap dengan persenjataan seperti itu, dengan jelinya, dengan telitinya mendengar isu-isu terjadi di negara-negara yang diincarnya, sedikit salah ngomong rudal nuklir meluncur. Itu real. Iran salah ngomong, Israel siap luncurkan nuklir. Semua. Belum lama ini satu pulau yang itu sebenarnya bagian dari Indonesia diklaim menjadi miliknya Australia. Kapan itu Natuna? Natuna mulai reda, sekarang yang di situ. Indonesia diam, tetapi ada negara besar yang ngompori Indonesia. Itu milikmu, rebut kembali. Bahasa Jawanya tak backup dikonduri. Masalah-masalah seperti itu akan menyulut suatu perselisihan, persengketaan besar. Jadi ketika kita berbicara pengajaran firman Tuhan, maka kita harus berpikir keselamatan global, keberadaan gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Apa yang bisa kita kerjakan tentang keselamatan gereja sedang tubuh Kristus di tengah-tengah perang nuklir nanti? Yang pertama adalah doanya orang-orang kudus. Orang kudus yang seperti apa? Yang hidupnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Tuhan. Semua. Tidak tebang pilih, mulai dari posisi para malaikat jemaat, para penatua yang digambarkan dalam kitab Wahyu 24 tua-tua itu, yang ketika mendekati pelaksanaan peristiwa demi peristiwa besar itu, maka penatua-penatua sesaat meterai itu dibuka, tua-tua itu tersungkur, menundukkan diri, melembutkan hati kepada Sang Pencipta. Dampak kegoncangan besar atas bangsa-bangsa Eropa apa tidak berdampak atas Asia, termasuk Indonesia? Sudah berdampak. Bahkan ada yang mengatakan perang nuklir mulai tahun depan sudah nyata. Ukraina, Rusia tidak semakin reda sampai sekarang. Ada yang mengatakan perang dunia ketiga dipicu dari situ. Silakan orang mengamati sesuai sudut pandang masing-masing.
pengembangan yang begitu mengerikan. Dampaknya nanti banyak. Maka ketika kita nanti belajar bagaimana bersekutu dengan 9 penderitaan salib, apakah 9 penderitaan salib itu memisahkan kasihmu dengan Tuhan? Itu dibaca di rumahnya enak. Nek belum. Tapi nek wis ngelakoni, kaya apa sih nanti suatu saat? Oh aku mangan ya saiki wis cukup. Belum. Jangan kira satu saat yang sekarang nyaman, berada pada zona nyaman, satu saat diputar oleh Tuhan. Supaya masing-masing merasakan bahwa bersekutu dengan salib itu seperti ini rasanya. Pernah saya sampaikan di tengah-tengah saudara kepada saudara bahwa terkait dengan nubuat para nabi, para rasul, terkait dengan penelitiannya para tokoh, almarhum Bapak W.H.O. Wheeler juga menerima pewahyuan tentang peta zaman. Itu bagus. Secara teologi itu bagus. Bagaimana ternyata kita ini hidup itu harus dengan satu tahapan demi tahapan untuk mencapai kesempurnaan. Dikaitkan dengan penciptaan. Kalau orang waktu itu menelan mentah peta zaman yang diterimakan kepada Bapak W.H.O. Wheeler almarhum, orang menjadi kecewa pasti. Karena apa? Di situ pas tahun 2000 salib Tuhan datang. Saya pelajari itu sejak saya SMP. Rekan-rekan hamba Tuhan aliran Pentakosta terutama pasti di sekolah Alkitab Batu juga dipelajari itu. Ketika itu, ini sudah tahun 2022 kok Tuhan belum datang. Apakah saya kecewa? Enggak. Dari Mesir ke Kanaan, firman Tuhan katakan 1 sabat perjalanan sampai. Ya gitu ya. Dari Mesir menuju Kanaan 1 sabat perjalanan. Kalau Tuhan kehendaki sampai, tidak lama-lama. Tapi kenapa? Menjadi 40 tahun di padang gurun. Ada apa? Saya menemukan jawaban ketika Tuhan Yesus katanya menurut peta zaman W.H.O. Wheeler tahun 2000 Tuhan datang, tapi kok belum datang? Jawabannya apa? Perjalanan dari Mesir ke Israel Kanaan itu 1 sabat perjalanan nyampe. Tapi kok belum? Kok tidak nyampe? Malah diputar-putar jadi 40 tahun. Ada orang mengatakan tahun ini sudah masuk ke genapan kitab Wahyu. Monggo silakan. Banyak orang berpendapat katanya menerima pewahyuan jemaatnya diangkut ke puncak Bogor tahun berapa itu, katanya mau diangkat, satu pun tidak ada yang diangkat. Lemu-lemu kabeh, gak kuat malah kabeh. Akhirnya gue kayak plesetan karo wawa, terlalu kedagingan jemaat sama pendeta nih sehingga tidak diangkat. Saya tidak berbicara soal waktu. Dia Jawa kan saya gitu kan. Saya tidak berbicara tentang waktu. Itu nanti pasti dikasih tahu suatu saat nanti. Ketika Daud berbicara tentang umur manusia itu 70 tahun. Tetapi ketika kuat
dapat bonus 80, jadi bonusnya 10 tahun. Itu Daud menerima pewahyuan begitu. Tetapi ketika saudara punya anggota keluarga, lah kok umur 40 sudah dipanggil Tuhan. Katanya Daud bilang 70 sampai 80. Kalau lebih tidak ditanyakan, mau umurnya sampai 90. Loh gimana sih Tuhan itu? Kok lebih? Nah, tapi naik kurang selalu ditanyakan. Apalagi pas itu, wah puji Tuhan, berarti pewahyuan yang diterima Daud itu betul-betul luar biasa. Bukan berarti ketika Daud itu bilang umur kita, generasi kita itu 70, kalau kuat 80. Mutlak 70. Lah kalau kurang gimana? Daud dipakai Tuhan, jangan ada yang kecewa dengan Daud. Amin. Jangan ada yang kecewa dengan Musa. Kitabnya Musa sampai kita pegang sampai sekarang. Dengan siapapun saya pesankan kepada saudara, apalagi remaja muda, saudara belum seberapa memahami tentang kitab. Hati-hati dengan tabisan seorang hamba Tuhan. Saul itu sudah jatuh dalam dosa ketaatan, gagal taat. Tetapi Daud begitu menghargai eksistensi seorang hamba itu ketika bisa menghargai tabisan hamba yang lain, sekalipun sudah jatuh. Siapapun, saudara mungkin melihat cacat celahnya orang, saudara kumpul pendeta itu menungso, pendeta itu manusia. Saudara mungkin lihat cacat celahnya, mungkin ketika makan, oh pendeta kok cara makannya gitu, mungkin tidak sesuai dengan hatimu. Yang damai saja. Masing-masing berada pada ritme kehidupan menuju kepada kesempurnaan. Kita kembali kepada kebenaran firman. Bagaimana ketika kita harus menjadi imamat rajani yang tetap eksis? Firman Tuhan menjadi standar baku ukuran. Kalau manusia mengukur, kalau manusia melihat, manusia banyak kepentingan personal, campur emosi, tidak bisa mengendalikan emosinya. Orang itu kalau dipakai Tuhan, semakin dipakai Tuhan. Mari kita baca kembali Lukas pasal 8. Langsung saja, langsung 14-15. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Ini ukurannya firman. Jadi setiap langkah hidup kita, setiap tindakan kita, ketika ini ukurannya itu firman, ini ukuran aturan kerajaan Allah. Kenapa suatu saat nanti ketika kenyataan terjadi, para bankir, para kreditur, debitur sama-sama susahnya, penjual, pembeli sama-sama susahnya. Yesaya pasal 24 menjelaskan sedemikian detail. Bahkan para imam juga merasakan penderitaan.
kegoncangan demi kegoncangan. Dikatakan bumi ini dibajak, dicungkir balikkan. Kenapa begitu? Karena manusia mengubah undang-undang. Manusia mengubah ketetapan Tuhan. Manusia mengubah aturan baku kerajaan Allah. Karena aturan baku kerajaan Allah itu dianggap tidak relevan, tidak cocok untuk generasi sekarang. Padahal Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran kepada para murid, digambarkan sebagaimana benih. Benih yang terbaik itu ditabur, tetapi ternyata benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang banyak semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Ini semuanya berproses. Benih yang jatuh di pinggir jalan itu berproses juga. Bagaimana dalam situasi hiruk pikuk keramaian dunia yang digambarkan laksana jalan lalu lintas, di sana digambarkan lalu lintasnya iblis, rawan tergoda oleh daya tarik yang disodorkan iblis. Firman tidak masuk. Makanya benar pada akhir zaman itu jangan kaget. Banyak orang yang giat beribadah tapi tanpa pengertian yang benar. Banyak orang nanti mencari guru untuk memuaskan telinganya. Buka aja YouTube, banyak guru. Tetapi ingat, gembala itu hanya satu. Gembala penjaga jiwa. Di mana Tuhan menempatkan jiwa kita di situ. Itu sejak perjanjian lama, salah-salah saudara menempatkan diri pada gembala palsu, saudara akan menanggung akibat fatal. Tidak mudah jadi gembala itu. Ketika saya bicara tidak mudah jadi gembala, mungkin sulit saudara bayangkan tuh orang lakoni. Nah, itu ngelakoni diri mungkin enak pahit. Semua berproses. Bibit yang jatuh, benih yang jatuh di tanah berbatu juga berproses. Tunas, tapi berakar, tidak bisa berlanjut. Karena apa? Berbatu. Gembala berjuang untuk menyingkirkan batu-batunya, tetapi ki menungso. Atine menungso sing atos. Yo nek batu benda mati, dikapak, diledakkan ambiar. Manusia selevel Yunus saja berani berbantah dengan Tuhan kok. Apa kira-kira Tuhan itu raiso ngatasi Yunus? Lu sangat bisa, pada debu aja kok. Debu. Lucifer aja dikejek kok. Kita ini siapa? Debu.
persatuan, berbicara kerukunan, berbicara kesatuan. Tidak memahami pola sesuai dengan ketetapan Tuhan, sulit ngelakoni. Tetapi ketika kita memahami pola yang sudah ditetapkan Tuhan, kita menjadi tanah hati yang baik. Itu berproses. Jangan kira tanah yang baik itu tidak berproses, tidak mengalami penyucian digarap, dikerjakan, akhirnya clear menjadi tanah yang baik. Tanah yang ditumbuhi semak duri itu juga berproses. Proses bagi benih, proses bagi tanah, proses bagi penggarap. Tapi ketika semak duri itu terus menghimpit pertumbuhan benih itu, pertumbuhan pohon itu, berarti ini kan tidak main-main. Oleh sebab itu, hambatan yang sedemikian rupa terkait kekhawatiran, terkait materi, kekayaan, kenikmatan hidup, itu menghambat untuk buah itu matang. Bagaimana sekarang mengelola, membersihkan hal ikhwal kekhawatiran, materi, kenikmatan hidup, kenikmatan mata, kenikmatan rasa, sehingga sekalipun berbuah tapi tidak matang karena terhimpit hal-hal tersebut. Orang pas-pasan berkatnya juga merupakan himpitan. Orang mungkin mau kekurangan atau minus atau defisit, juga bisa itu himpitan. Apakah ketika orang berlimpah harta bukan merupakan himpitan? Zona nyaman bagi manusia itu adalah kenikmatan hidup. Itu himpitan bagi pertumbuhan gereja Tuhan pada akhir zaman. Kita diperhadapkan pada kenyataan yang tidak mudah. Antara taat bersekutu dengan salib atau tunduk takluk kepada dunia, kepada konspirasi global. Pentingnya kita memiliki hati dengan target tanah hati yang baik. Tujuannya apa? Supaya firman itu hidup, ada daya tahan dalam hidupmu, ada ketahanan, ada kesabaran, ada kelembutan hati, ada ketekunan. Berulang kali saya sampaikan, kita berjalan menuju kemuliaan yang sempurna. Tetapi di tengah perjalanan saudara akan melewati rimba raya, penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan zaman, yang dari hari ke hari tidak semakin reda. Di sisi lain orang menyampaikan bagaimana dahsyatnya kegerakan gereja pada akhir zaman. Tetapi kita juga harus bisa menerima kenyataan. Jangan hanya berpikir menerima kegerakan, sementara dirimu sendiri tidak siap menjadi sosok kaki dia. Pikirannya masih kotor, hatinya masih belum bersih, masih banyak batu, semak belukar, semak
lalu lintasnya iblis. Kondisi seperti itu mau bicara kegerakan? Dirinya sendiri aja belum bisa permanen sebagai sosok kaki dia yang tegak. Ketika saudara sudah matang bahasa Jawanya, dalam suka duka tetap tersenyum, dalam kondisi apapun juga tetap bersekutu dengan salib. Amin. Amin. Tapi semua itu perlu pelajaran. Kan ada manusia itu yang karena kecampur batu, kerikil dan lain sebagainya tadi, semak duri dan lain sebagainya. Manusia kan punya prinsip, saya tahu itu kan. Kalau saudara belajar tentang apa ini, psikologi perkembangan di level apa ini, doktoral, jangan yang di level dasar, tetapi belajar psikologi perkembangan levelnya sudah level untuk kuliah doktoral. Saudara akan memahami betapa dahsyatnya perkembangan jiwa, perkembangan batin, perkembangan pikiran manusia. Ketika dikorelasikan dengan firman, nanti saudara akan memahami. Jadi sel-sel otak manusia itu dalam hitungan detik itu punya kesibukan yang padat. Jika kadang ada yang sampai hang karena tabrakan, banyaknya masalah, dalam hitungan detik lalu lintas kasus itu bergerak di sana. Nah, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, Daud mengatakan 70 tahun umur kita. Kalau diberkati Tuhan, bonus menjadi 80, bahkan mungkin bisa lebih. Kita tidak akan sampai ke sana. Karena apa? Tidak kuat ini. Apalagi era globalisasi seperti sekarang. Ini semua para tenaga khusus yang cakap di bidang multimedia, ini secara khusus akan diadakan training. Itu programnya pemerintah. Digitalisasi, ini program pemerintah yang secepatnya tenaga inti yang harus mengendalikan sebagai operator digital, sehingga sebagai mentor bisa mengajari yang lain. Apa itu tidak berdampak buruk juga nanti suatu saat? Berdampak. Terus piye Pak Edi? Lah ini pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Zaman Rasul Paulus ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari tempat ke tempat, Rasul Paulus menulis, ada kurir di sana, nyampaikan surat itu, nyampaikan firman itu kepada jemaat Korintus, kepada jemaat Efesus, kepada Kolose, kepada Galatia. Lama diantar, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman itu sampai kepada jemaat. Enak, di sisi lain perkembangan teknologi pada akhir zaman, dalam hitungan detik firman ini secepatnya didengar orang. Tidak perlu berminggu-minggu. Bagus. Ada baiknya, positif perkembangan teknologi, tapi di sisi lain
saudara tidak bisa memanfaatkan dengan bijak, maka kejahatan juga ada di tangan saudara. Sarana prasarana judi juga ada di tangan, bisa dikerjakan lewat handphone. Makanya anak-anak jangan dibiasakan dipegangi HP. Kalau belum saatnya nanti dia buka-buka, akhirnya buka YouTube, nanti ada konten-konten juga dibuka, ada iklan masuk, padahal iklan khusus dewasa. Kalau dilihat anak cucu kita kan kurang pas. Belajar yang bijak itu diantara atau ada kelebihan, ada kekurangan. Ketika dunia global mulai bergerak, menggeliat ke sana kemari, konspirasi global mulai kuat mencengkeram, pelaksana gurita raksasa yang mencengkeram negeri ini, bahkan bangsa-bangsa lain. Hamba-hamba Tuhan juga bangkit lewat media sosial, ada YouTube, ada Facebook dan sebagainya. Mereka tunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mampu melindungi umatnya. Sekalipun nuklir nanti diluncurkan, maka Tuhan punya tempat pengembalaan. Supaya mereka juga ngerti, ben iblis itu ngerti, nek penyembah-penyembah Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang dipilih dan dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Tidak diam. Pembicara Injil kerajaan Allah gereja mula-mula, apa tidak ngadepi tantangan? Habis memberitakan firman, tangkap, masukkan sel. Kalau tidak begitu, dari mana kita tahu kesaksian para rasul bahwa Rasul Paulus dari Isa dikeluarkan malaikat? Eksistensi malaikat itu ya dan amin. Kapan saudara melihat mujizat pertolongan Tuhan di mana malaikat diutus nolong saudara, nolong para hambanya, nolong umatnya? Semua sudah ditulis. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Saudara tahu lewat pemberitaan firman, live streaming atau YouTube, lewat konten-konten itu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan, jutaan orang. Amin. Ini nyata. Karena terbuka, kita terbuka. Pengajaran Injil kerajaan Allah itu seperti ini. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi dan kekuatan. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kurang nabi sing ngajarne kaya ngono kuwi. Selain Tuhan Yesus, selain kerajaan Allah, gak usah ngobrol dengan teman-teman, ngobrol dengan tetangga tentang kebenaran firman. Saya bersaksi, saya tidak ngajak mereka ke gereja. Saya saksi real apa yang harus kita kerjakan. Ya ono kasusnya ini, ada masalah seperti ini di tengah-tengah masyarakat. Apa yang harus kita kerjakan? Kasus-kasus seperti itu biasanya dikucilkan. Keluarga menjadi jengkel, menjadi marah karena tindakan, karena sikapnya anggota keluarganya. Saatnya kasih itu mengalir di tengah-tengah mereka. Siapa yang tidak pernah berdosa? Ketika kita ini lemah, ketika tidak berdaya, Tuhan Yesus hadir melawat kita, melawat gereja.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ini dialiri oleh kekuatan pengajaran firman yang diibaratkan benih, versinya Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, maka kita tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, terus bertambah teguh, berlimpah dengan subur, berlimpah dengan subur. Nah, terus bagaimana? Jadi kita belajar, ada seorang perwira ngadepi persoalan, dan ini didikan bagi kita supaya kita punya pemahaman standar pelayanan yang ditetapkan Tuhan atas hidup kita secara pribadi. Matius pasal 8, tanah hati yang baik itu menumbuhkan orang-orang yang tampil dengan lembut hati, tampil dengan hati yang kudus, dengan tahbisan yang sudah ditetapkan Tuhan, memahami betul. Matius pasal 8 ayat yang ke-5 mulai. Matius pasal 8 mulai ayat 5. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang ke-5, ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ya, jadi seorang perwira ini menemui Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum. Perwira itu menceritakan hal ikhwal, peristiwa yang mereka rasakan. Sang perwira ini punya seorang ajudan atau anak buah begitu, terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan dikatakan ia sangat menderita. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." ya, mendengar cerita dari seorang perwira ini, Tuhan Yesus bergegas. Dia langsung menjawab, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi tentunya kita akan pelajari apa respon dari seorang perwira ini dari jawaban Tuhan Yesus. Dan ini sebenarnya yang dinanti-nanti oleh sang perwira itu, yaitu kesembuhan atas anak buahnya. Maka ketika Tuhan Yesus menyampaikan, "Aku akan datang menyembuhkannya," ini sebuah kepastian. Tetapi tidak seperti itu sikapnya seorang perwira ini. Teruskan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Atau kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Ya, sampai situ dulu. Mendengar jawaban Tuhan Yesus tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh perwira ini, maka ternyata perwira ini punya sikap hati yang berbeda dari kebanyakan orang. Perwira ini justru mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku."
Siapa yang dimaksud Tuhan? Firman. Dalam Injil Lukas tadi kita baca diibaratkan benih. Seringkali saudara, ketika benih itu ditabur, ketika benih itu mau masuk, seringkali betapa angkuhnya manusia menolak kebenaran firman itu. Tidak seperti perwira yang mengatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Berarti sang perwira ini sekalipun dia punya pangkat, punya kedudukan, tetapi dia menyadari hidupnya masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan. Dan di samping itu, karena kelembutan hatinya, maka eksistensinya perwira ini kelihatan bahwa dia itu seorang perwira yang betul-betul ngerti aturan. Di mana letak posisi dia ngerti aturan? Ini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dengan kata lain, Tuhan tidak datang ke sana saja. Katakan ke saya. Makanya dia menggambarkan, aku seorang bawahan, di atasnya perwira berarti ada pimpinan lagi. Dan perwira ini juga punya bawahan. Baik dia sebagai bawahan atas atasannya, dia selalu nurut. Karena dia sebagai seorang perwira yang nurut, maka dia terlalu yakin perkataannya juga akan turun atas hambanya yang sakit dan pasti disembuhkan. Seorang imam yang eksis dalam tahbisan bisa menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Amin. Amin. Seorang perwira ini terbiasa hidup dalam tahbisan sebagai seorang perwira, hidup dalam etika. Tetapi ternyata sebagai seorang imam, dia juga eksis, siap menjadi penyambung lidahnya Tuhan, siap menyampaikan sepatah kata pun kepada hambanya, kepada anak buahnya demi kesembuhan. Seorang imam yang eksis adalah imam yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Coba renungkan, saudara seorang dipercaya Tuhan, siap tidak jadi penyambung lidahnya Tuhan? Membangun sistem, membangun penggembalaan. Jangankan penggembalaan yang lintas keluarga, antar denominasi, antar hamba Tuhan. Nanti bulan Januari Natal Pamak, saya harap saudara juga siap generasi muda di tempat ini, sebab panitianya kita di antaranya bagian acara sekretaris panitia Mas Andri, ketuanya saya, Natal Bama Kabupaten. Mari dengan rapat di Mas Peri,
hari Jumat. Nanti setahap demi setahap, sidik rapopo, tetapi menjadi berkat. Amin. Di musik siap, worship leadernya siap, dengan urapan yang kuat, semakin kuat, semakin kuat. Saudara pasti dipakai Tuhan melengkapi orang-orang kudusnya di dalam membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Perwira ini tahu menempatkan diri pada posisi tahbisan yang benar. Perwira ini biasa kerja dengan penuh tanggung jawab. Sehingga ketika Tuhan menyampaikan sepatah kata, maka dia siap mempertanggungjawabkan. Siap melaksanakan titah dari Tuhan Yesus. Dia katakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit yang ngerti hierarki, ngerti sistem. Eksistensi imamat rajani tidak lepas dari sistem kerajaan Allah, dan di situ kita masing-masing setia. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Loh, saudara, waktu itu orang Israel jumlahnya piro ketika peristiwa ini terjadi. Sampai Tuhan katakan, tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman sebesar ini, etika sebesar ini hanya dijumpai atas pribadinya perwira. Menunjukkan bahwa perbandingan bahwa orang-orang yang hidup mengikuti standar kerajaan Allah itu sudah sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk sampai kepada posisi seperti perwira ini. Punya kelembutan hati, menyadari bahwa dirinya seorang bawahan. Ini kan kelembutan hati. Koreksi bagi kita ketika kita sakit, ketika anggota keluarga kita sakit, mari kita belajar tetap melembutkan hati di hadapan Tuhan. Kalau sudah baca kitab Mazmur pasal yang berapa, 107 ada salah, karena kesalahan kita, karena dosa kita, karena pelanggaran kita, Tuhan izinkan sakit penyakit, kan begitu. Tetapi ketika berseru-seru mohon pengampunan, maka Tuhan memulihkan. Akhirnya keluar ucapan syukur. Sebab itu ketika Tuhan melihat betapa dahsyatnya kelembutan hati seorang perwira, ini kalau dikorelasikan dengan mezbah korban bakaran begitu, ini ibarat korban domba jantan yang dipotong sesuai bagian-bagiannya sampai kulitnya dibakar di mezbah korban bakaran. Perasaan gengsi, perasaan ego, dia perwira,
itu ditanggalkan semua, dibakar di mezbah kurban bakar. Tidak mempertahankan gengsinya, tidak merasa harga dirinya menjadi rendah atau direndahkan orang ketika berjuang untuk ajudannya atau anak buahnya. Perwira ini ngerti menghargai yang berbawa, yang berbicara itu adalah firman itu sendiri. Penting. Ketika kita menghargai firman, maka di situ imanmu muncul. Ketika kita menghargai pengajaran firman, di situ imanmu diukur oleh Tuhan. Sejauh mana kematangannya, sejauh mana daya tahannya, sejauh mana kualitas iman kita, sejauh mana kualitas kasih kita. Ketika peristiwa demi peristiwa terjadi, maka itu sedang diukur oleh Tuhan. Seorang pendeta tidak bisa mengukur imannya jemaat. Seorang malaikat jemaat tidak bisa mengukur imannya para penatua. Sebab yang punya ukuran itu firman itu sendiri. Ketika kita umat manusia salah kepada firman, yang menghukum itu firman itu sendiri, bukan pendeta. Makanya jangan ada pendeta yang mengutuki jemaat. Jangan ada pendeta, jangan ada hamba Tuhan ngaku hamba Tuhan tapi ngutuki manusia. Seburuk apapun manusia, doakan, berkati mereka. Siapa tahu dengan doa, berkat itu mereka akhirnya disadarkan dari kesesatan pikiran dan hatinya. Amin. Kutuk itu bagiannya Tuhan sendiri, penghakimannya itu bagiannya Tuhan sendiri. Hamba Tuhan menyampaikan pengajaran tentang bahasa roh, lalu bla 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 itu artinya ini gitu. Ciki gitu artinya ini. Ada kan yang gitu ngajarkan gitu di YouTube. Jangan menghakimi. Ada kan? Jangan menghakimi. Biar yang menghakimi Tuhan sendiri, firman itu sendiri. Kita sama-sama hamba kok. Dan dengan makna ini dan itu yang diajarkan lewat YouTube itu memberkati orang. Ya baik tuh. Bagi yang tidak percaya, ya sudah tidak apa-apa. Tapi yang percaya diberkati kok, damai, yakin, hidupnya semakin diubahkan, dibaharui. Tidak apa-apa, silakan. Bahasa Arab, siki artinya ini, siki artinya, tolong korbanmu sing akeh. Lah wis nyimpang orang dasarnya kan nanti lama-lama sesat kayak gitu kan. Ada begitu silakan. Nah itu kalau butuh dari Tuhan nanti kan seiring dengan perjalanan waktu kan diuji nanti. Nah itu terus eksis ya berarti dari Tuhan. Tetapi kalau sesaat apalagi orientasinya kepada materi, oh bukan dari Tuhan berarti kan. Sudah tidak usah terlalu tegang-tegang, tidak usah terlalu mendiskreditkan orang, nyalakan orang. Saya seperti ini tidak lepas dari didikan Romo dan Bunda selaku hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Zaman itu, pada zamannya saya dididik oleh beliau. Jelas ya? Jelas kan? Pada zamannya saya dididik. Yosua, Kaleb dididik Musa. Sampai kitab Nabi Maleaki, kitab Musa selalu menjadi ingat-ingatan.
Moses bilang Musa sempurna. Musa dihentikan dari pekerjaan pelayanan karena tidak taat, melanggar ketetapan Tuhan. Apakah ketika seorang hamba Tuhan seizin Tuhan seperti itu terus saudara kesandung? Berarti saudara ngilang 5 kitab itu. 5 kitab yang diterima Musa, berarti saudara tidak mau percaya karena Musa jatuh dalam dosa ketidaktaatan. Caranya urip ora ngono gitu kan. Belajar kepada Daud. Daud ketika masalah demi masalah, jangankan orang lain, jangankan Simei menghujat, mencaci maki, Daud katakan sedang anakku sendiri juga memberontak terhadap aku. Ya kan? Jangankan Simei menghina, melecehkan, isip-isip, ngeledek dari jauh, sedangkan anakku sendiri mengangkat pedang untuk aku. Tetapi siapa tahu di balik ini aku keluar seperti emas. Pernah baca ayat itu? Jadi kalau kita ngadepi proses demi proses, jangan salah berpikir, jangan salah acting. Ibaratnya ngene wayang. Saya tuh suka nonton wayang. Bukan Facebook, bukan wayang. Ada wayang tidak sampai 5 menit. Ada filosofi-filosofi yang perlu diambil baiknya. Ibarat awake dhewe wayang, dalange iku Tuhan. Nek tidak digerakkan, ojo gerak dhewe. Nek wis dicekel karo dalang, sing kiwa dicekel dalang, kanan dicekel dalang, iso ora kira-kira Pandhawa itu dikalahkan oleh Kurawa? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Kok iso? Terserah dalangnya kan apa kan? Makanya Pandhawa sekalipun 5, tentunya ya beserta anak-anaknya itu jadi banyak, tapi tidak sebanyak Kurawa. Prihatin, laku prihatin, tak kandani. Laku prihatin, tirakata, doa, puasa, sembahyang. Jangan pikir itu untuk dirimu. Saudara melakukan tirakatan itu untuk generasi yang akan datang. Coba baca kitab para nabi. Ada nabi siapa itu? Hizkia itu rodo egois. Ketika hamba Tuhan menyampaikan membuat bahwa akan terjadi seperti ini, apa kata Hizkia? Tidak apa-apa, yang penting masa perpanjangan umurku, bahasa bebasnya begitu, damai, sejahtera, aman. Terkait nanti terjadi ini dan itu, kehancuran Yerusalem, terserah. Bahasa bebas kan anak cucuku sing marisi, sing ngrasake anak cucuku. Wong tua kono ku bener kok gak kira-kira. Wong tua kono ku piye kira-kira? Akhirnya saya sampai istri, umur juga sudah tambah, istri butuh. So, kami banyak berjuang, bergumul, tirakatan. Untuk apa? Untuk kami memang mungkin bagiannya tidak banyak, tetapi nanti akan menuai anak, yang akan menuai cucu dari pergumulan nenek moyang itu. Itu Alkitab bilang.
Jangan seperti Raja Hizkia, sembuh dari penyakit diabetes, umurnya diperpanjang 10 tahun. Setelah 10 tahun usai, firman Tuhan katakan akan terjadi kehancuran, keruntuhan, dan sejahtera. Masa bodoh terkait anak cucuku mau gunung komeng. Itu jadi wong tua orang genah. Kan ngono toh? Egois. Makanya supaya generasi anak cucu kita ke depan nanti menuai yang baik, kita punya tanggung jawab spiritual kepada mereka. Saatnya sudah jadi penyembah, banyak menaikkan doa syafaat. Tuhan yang maha adil, yang maha kasih. Saya tahu, saya merasakan keadilan Tuhan itu sempurna. Amin. Amin. Saya secara senyap-senyap saya sampaikan pergumulan doa kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan berkenan, sekiranya Tuhan berkenan. Seperti ini Tuhan, seperti ini Tuhan, seperti ini Tuhan, bagaimana? Tapi jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Perwira yang menemui Yesus dikatakan imannya tidak dijumpai di orang lain. Jika ayat 11 dikatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, terus, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Banyak orang akan datang dari timur, dari barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Tetapi dikatakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang datang dari timur, dari barat, orang yang terfokus dalam dinamika pergerakan, menyingkap, membuka, membeberkan, menjadi saksi tentang Injil kerajaan Allah, mendapat bagian dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Yang memprihatinkan, sedangkan anak-anak kerajaan justru dicampakkan dalam kegelapan. Ada apa dengan anak-anak kerajaan? Jangan berbangga diri, aku anak Allah. Dari sudut pandang mana saudara aku anak Allah? Kalau kondisimu tidak mengikuti aturan Bapa, jangan sebut anak. Orang yang mendapatkan anugerah diangkat menjadi anaknya adalah orang-orang yang menerima hadirnya sang terang itu. Ketika sang terang itu hadir, maka kegelapan tidak menguasai hidup. Dan begitu Injil Yohanes pasal pertama. Jangan bingung ketika dunia bergejolak, ketika gereja bergejolak, banyak jemaat bergejolak.
muncul persekutuan baru, dibentuk tanpa gembala. Saya tahu karena saya gembala, saya link, apalagi hanya kota dan Kabupaten Mojokerto, sangat tahu apa yang terjadi atas teman saya di situ, di sana. Sebab kami sering ketemu, kami sering sharing apa yang terjadi dalam pengembalaan masing-masing. Pentingnya berdoa, pentingnya menyembah Tuhan, pentingnya bersama. Karena ojo kaget aku pendeta minggat. Pendeta minggat ra pamit mergone ya pusing, banyak masalah. Ada jangan nyalahkan yang minggat juga. Tapi puji Tuhan sudah pulang. Semalam saya, ini sudah muncul gitu. Oh ya Om, sudah kemarin kelihatannya. Nah, kemana? Ya mungkin karena lagi nyepi, tetapi kan jenis wong tua mesti kan pamit keluar beberapa saat, ya tidak hanya sehari. Anak jadi bingung, ya bingung kabeh. Namanya masalah demi masalah pasti muncul di sana sini. Nah sekarang belajar dari kondisi peristiwa yang dialami oleh seorang perwira ini, kita belajar menghadapi kegoncangan zaman tidak akan saudara atasi dengan cara akal semata-mata. Sedangkan orang-orang besar, Perdana Menteri Inggris, berapa minggu Pak? Berapa hari? 2 minggu Pak ya? Ya, sekitar 2 minggu ya. Sudah dilanda kegoncangan. Perekonomian Inggris kan juga sudah goncang. Perdana Menteri baru naik kurang 2 mingguan mungkin, tidak salah. Langsung begitu waktu bertambah gak iso ngatasi kegoncangan ekonomi negara Inggris, mengundurkan diri, menarik diri dari jabatan Perdana Menteri. Saya lupa namanya, perempuan. Orang cerdas, orang pinter aja gak mampu mengatasi persoalan perekonomian yang dasar, mengguncang. Makanya kemenangan demi kemenangan pada akhir zaman di tengah-tengah guncangan itu hanya dimenangkan oleh orang-orang yang eksis dalam tabisan imamat. Sehingga di tengah-tengah kegoncangan demi kegoncangan, saudara siap tampil sebagai sosok kaki dian emas. Tapi ingat, sosok kaki dian emas itu muncul cemerlang ketika kaki dian emas itu berada pada titik murni. Bersih dari hal-hal yang tidak sesuai dengan standar ketetapan Tuhan. Posisi seorang malaikat jemaat pada akhir zaman. Saudara siap-siap rekan-rekan hamba Tuhan. Secara fisik saudara akan capek melayani banyak jiwa-jiwa yang stres. Bangsa-bangsa yang bergejolak bukan di pundak seorang presiden, bukan di pundak seorang perdana menteri,
Tetapi eksistensi tahbisan saudara sebagai imam, sebagai pelayan Tuhan, sebagai malaikat-malaikat jemaat yang digambarkan laksana bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan, saudara yang harus tegak menjadi terang di tengah-tengah gelapnya zaman itu. Ini pentingnya saudara tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertumbuh sampai limpah dengan ucapan syukur. Tidak ada satupun manusia yang karena limpah harta cakap menghadapi goncangan zaman. Tidak ada. Dunia ini nanti diselamatkan oleh kekuatan Tuhan yang didelegasikan oleh tokoh-tokoh gereja Tuhan pada akhir zaman. Tentaranya yang gagah perkasa digambarkan digenggam tangan Tuhan sendiri lewat perkataan mulutnya. Nah, kegoncangan demi kegoncangan itu terjadi, pukulan demi pukulan atas kefasikan dunia ini terjadi. Tetaplah dalam posisi tahbisan sesuai kehendak dan ketetapan Tuhan. Saya di Mojokerto diutus Tuhan lewat hambanya, bukan kemauan saya. Kalau pergerakan siapapun, kalau itu memang kehendaknya Roh, kerjakan. Tapi kalau kehendak daging, tidak akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Dimanapun. Yayasan Sumber Aliran Air Hidup dalam situasi kondisi yang sulit siap menolong banyak orang, membebaskan mereka yang terbelenggu, mengeluarkan mereka dari gelap ke dalam terangnya yang ajaib. Banyak yang antri, tetapi kadang pikiran manusia, apalagi pengurusnya kadang berpikir logika semata-mata. Jika ketika ada orang datang, masuk, ada orang konseling, bagaimana seperti ini, kasusnya seperti ini. Kadang logika ini terlalu menutupi pikiran kita. Menjadi pelaksana dari ketetapan Tuhan, menjadi terang, mengalirkan kekuatan kasih, itu tidak mudah bagi daging. Tetapi sebenarnya ketika kita ini siap, maka Tuhan siap memakai saudara mengalirkan aliran-aliran berkat itu kepada banyak orang, kepada banyak orang. Tetapi kembali lagi, ketika kita berpikir secara logika, maka seperti perwira tidak akan bisa merasakan mujizat. Tetapi kalau kita berpikir seperti seorang perwira ini, dia merasa dirinya itu betul-betul seorang hamba, merasa tidak layak. Perwira ini sangat menghargai tahbisan Tuhan sebagai imam besar agung itu, dan kuasa Tuhan dinyatakan, dialirkan dengan dasar. Jadi menyongsong, menghadapi situasi yang tidak pasti, bukan perlu kegoncangan. Satu hal yang perlu kita perhatikan, sejauh mana tanah hati kita. Saudara, tidak saya jejali dengan ketetapan masa, tahun piro Tuhan datang, bulan apa Tuhan datang. Saya tidak bicara itu. Tetapi yang saya katakan, saya tegaskan, entah besok Tuhan datang, itu kan poin pertama, datang jemput nyawamu, kan gitu kan. Nek mak gluduk momone hamba Tuhan berkhotbah ini akeh, berkhotbahnya langsung alon-alon lingkup gledek bablas dipanggil, puji Tuhan lagi khotbah, ya kan.
Tetapi nek lagi tengkar, apa nih dong? Udah lagi gegeran kalau bojone keplak-keplakan, kejar-kejaran, langsung teng. Tensinya ngedrop, langsung bablas. Kira-kira piye? Tuhan datang menjemput saat itu juga. Jadi memaknai tentang kedatangan Tuhan itu ojo dianggap wah kiamat kabeh. Orang ngono. Bayangno nek menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan itu sampai pesta yang dahsyat itu, kita melewati peristiwa-peristiwa dahsyat. Makanya perlu disiapkan, perlu menjadi tanah hati yang baik. Kalau enggak, kita kalah. Ditodong antikris itu gak yakin aku nek ngomongnya. Tetap aku mau sembunyi di mana? Gak bisa. Sekalipun saudara itu belum pakai microchip, gampang banget boleh menungso itu. Saudara kan punya KTP tuh. KTP itu ada kode khusus. Tinggal klik itu sinyalnya sudah kelihatan. Oh di sana. Mau sembunyi di mana? Lah, nek kita sembunyi di balik naungan kepak sayapnya, di balik salib biasanya kan bahasanya. Sembunyi di balik salib Tuhan. Mau pakai microchip berapa? Yang ditanam antikris. Kalau kita berada dilindungi Tuhan, raketok. Rasul Paulus di set VIP, Rasul Paulus keluar, Petrus keluar, rano wong rokok. Nggak mau boleh pusing-pusing mikir. Jadi dari kedatangan Tuhan kapan? Nah saudara siap kapan? Jangan ditanya tahu kapan. Lah siapa? Saya tidak menekankan persoalan itu, tetapi mari kita siap setiap saat menjadi hamba yang setia. Kan itu dong. Dan Tuhan kan itu yang ajarkan. Tengah malam digambarkan Tuhan datang seperti pencuri, tapi ketika kita ini berjaga, maka ketika dia mengetok pintu, kita langsung buka. Namanya berjaga. Tuhan datang kita siap menurut. Amin. Aja takon meneh nanti soal kita tahun piro. Jangan ngerti loh. Tugas kita sekarang bukan pada ranah itu. Lu katanya tahun 2000 Tuhan datang, kok belum datang? Diputer se-Israel itu, muter ono muter ini. Sebab ketika datang tahun 2000 gerejane rom siap. Pesaknya tuh. Ini gambaran biasa ya kan. Putar-putar 40 tahun kok. Biar siap dimurnikan sing sungguh-sungguh rontok sampai muncul generasi yang murni. Yosua, Kaleb dan timnya. Anak-anak muda yang murni cong yang disiapkan Musa. Kabeh iki ana aturane, kabeh ini ana lanjarane. Nah ya. Jadi sekalipun Pak D itu mungkin jengkelnya anak lanang ya gak iso langsung jangan kecewa dengan papa. Loh kita tiba yang ini karena papa juga kok. Ya, tidak boleh. Sekalipun sakit hati, kecewa dengan loh, lagi kok bisa kalau ngomong gitu, tidak lepas dari orang tua. Ya dong ya. Jadi mari kita belajar menempatkan diri pada posisi tahbisan yang setia. Kaya perwira merasa tidak layak, menyambut Tuhan di rumahnya itu merasa tidak layak. Cukup Tuhan bicara saja, aku siap menyalurkan bicaranya Tuhan kepada mereka, kepada anak buahku yang sakit. Kiranya
Tuhan Yesus memberkati. Jadi manusia diam di antara kita. Agar hidup terang dari manusia. Engkau datang
yang jadi. Kami hanya hamba-hamba, alat-alatnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami percaya kuasa kasih-Mu mentahirkan, mengampuni segala cacat celah kami. Kau sebagai imam besar menyatakan kuasa kasih-Mu mentahirkan setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kasih-Mu menjangkau seluruh umat-Mu. Sebagaimana Engkau telah berkorban di kayu salib demi memberikan kekuatan bagi yang lemah, demi mengangkat mereka yang tidak berdaya. Lewat para imam yang rajani, Tuhan mau menunjukkan otoritas Tuhan yang kuat, yang dahsyat, yang penuh kasih. Yang sakit sesaat Tuhan mengampuni segala cacat celah dan dosa. Tuhan mentahirkan kami, dan Tuhan memulihkan masing-masing pribadi. Sel-sel tubuh kami yang kurang berfungsi dengan optimal, kami percaya Tuhan memulihkan, Tuhan membangun kembali. Segala sakit penyakit dinetralisir oleh kekuatan salib Tuhan, kekuatan darah Kristus, dan kekuatan firman-Mu membangun hidup kami, membangun keluarga lepas keluarga umat-Mu. Sebagai imam yang rajani, tampil tegak, tetap di dalam Dia, menjadi berkat bagi gelapnya zaman, menjadi terang di tengah-tengah gelapnya zaman, di mana kegoncangan demi kegoncangan terjadi. Terang kasih Kristus memancar di tengah-tengah umat-Mu, memancar dari gereja Tuhan. Tuhan memberkati seluruh hamba-Mu, seluruh penatua, imam-imam, dimanapun mereka berada. Tuhan tempatkan, Tuhan memberkati dengan kekuatan kasih. Tuhan memelihara mereka, Tuhan kuatkan, tegakkan mereka. Tuhan yang sanggup melindungi seluruh umat. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin negeri ini, menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati Ibu Wali Kota Mojokerto, kasih dan anugerah Tuhan melimpah bagi beliau, dengan kekuatan kesehatan, demikian juga Forkopimda semuanya beserta jajarannya berada pada otoritas kekuatan Tuhan yang maha dahsyat itu.
sehingga kota ini diberkati dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan kerukunan. Kemuliaan Tuhan memancar di gereja Tuhan di kota ini. Seluruh hamba-hambamu, gereja-gereja Tuhan di kota ini diberkati. Tuhan menjadi berkat bagi kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan